Saya jadi penasaran siapa Pak Budi Dharma sebenarnya. Saya juga melanjutkan waktu S3. Saya juga meneliti Pak Budi Dharma dan kebetulan pembimbing saya menerima judul itu. Saya ingin meneliti semua karya Pak Budi Dharma, mulai dari cerpen-cerpennya, puisinya. Halo sahabat sastra dan budaya. Kami dari Naraya Project akan memperkenalkan sosok Budi Dharma yang merupakan seorang sastrawan, kritikus sastra, dan akademikus Indonesia. Agar kita bisa mengenal lebih lanjut mengenai sosok populer ini, mari kita dengarkan penjelasan dari Profesor Wahyudi selaku dosen di Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Yuk, kita simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang kenangan saya tentang Budi Dharma. Pak Budi Dharma, kalau kita ingat, Pak Budi Dharma adalah seorang sastrawan yang dimiliki oleh Indonesia sebagai sastrawan dunia. Beliau tercatat di ensiklopedia dunia, ensiklopedia sastra dunia. Ini luar biasa. Tidak hanya itu, beliau ternyata sangat produktif, juga berbagai jabatan juga pernah diemban. Mulai dari ketua Dewan Kesenian Surabaya, Jawa Timur, kemudian rektor, sebagai dosen, sebagai akademisi, selain sebagai sastrawan tentunya. Saya mengenal Pak Budi Dharma itu di sebuah seminar, kalau tidak salah di Universitas Wijaya Kusuma di Surabaya. Waktu itu beliau menyajikan sebuah makalah. Yang membuat saya kagum adalah beliau itu menyajikan makalahnya itu secara lisan, tidak membaca makalah, tapi apa yang disampaikan itu betul-betul seperti yang ada di makalahnya. Luar biasa ini. Beliau hafal makalahnya, padahal itu tidak 1 lembar, 2 lembar, 10 lembar lebih. Dan beliau itu hafal. Luar biasa. Karena kekaguman saya itulah, saya mencoba untuk berkenalan dengan beliau waktu selesai seminar. Begitu beliau turun, ternyata banyak orang yang mendekati beliau, termasuk saya. Saya mencoba untuk mendekati, memperkenalkan diri. Nama saya Wahyudi, saya dari IKIP Malang. Waktu itu IKIP Malang. Kebetulan waktu itu saya sedang menempuh S2. Saudara, saya tidak tahu apa yang saya ucapkan waktu itu, mungkin nekat mungkin ya. Saya mengatakan kepada beliau, setelah memperkenalkan diri, nama saya, kemudian saya berasal dari IKIP Malang. Saya sedang menempuh S2. Ini yang saya ingat, ini nekat sekali. Saya ingin meneliti tentang karya-karya beliau untuk tesis saya. Anda tahu, mata kuliah yang saya tempuh di S2 itu tidak ada sama sekali sastra, semuanya kebahasaan. Tapi mengapa saya memilih justru ingin meneliti sastra ya? Gara-gara saya bertemu dengan Pak Budi Dharma. Dan sebelum itu saya juga nggak banyak mengenal tentang beliau, apalagi karya-karya beliau. Tetapi ada satu hal, bahwa saya di IKIP Malang itu diminta untuk menjadi dosen sastra. Maka mau tidak mau, saya harus membaca karya sastra. Tapi tentang Pak Budi Dharma saya sedikit, pengetahuan saya tentang sedikit. Ini sebetulnya sebuah janji yang nekat. Dan Pak Budi Dharma mengatakan, oh iya silahkan. Setelah itu kami berpisah. Sekitar 1 tahun kemudian mungkin ya. 1 tahun kemudian saya bertemu dengan beliau pada saat pertemuan HISKI, Himpunan Sarjana Kesastraan Indonesia di Bali. Waktu itu saya berjalan di sebuah jalan yang sepi. Beliau ada di muka saya, sedang berjalan ke arah saya dan saya berjalan ke arah beliau. Saya begitu bertemu dengan beliau,
Ini yang membuat saya malu. Membuat saya malu, saya bertanya kepada beliau, Pak Budi masih ingat dengan saya? Itu membuat saya malu. Dan apa yang beliau ucapkan, Pak Wahyudi toh, itu yang membuat saya luar biasa. Ternyata ingatan beliau itu luar biasa. Mengapa seorang Wahyudi itu diingat ya? Saya kebetulan seorang yang rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri, pemalu, jarang. Saya juga pendiam kalau boleh menilai diri saya seperti itu. Nah, begitu saya dikenal oleh orang sekaliber Pak Budi Dharma, itu buat saya sebuah kebahagiaan. Ternyata ingatan beliau itu tidak hanya itu. Pada saat beliau menjadi rektor, beliau itu bahkan hafal sekian banyak bawaan-bawaannya, namanya, tanggal lahirnya, itu keren. Tidak hanya tanggal lahirnya, bahkan pakaian kesukaan anak buahnya itu beliau ingat. Sehingga sekian kali dosen atau pegawai itu dapat kejutan dari Pak Budi Dharma. Dapat hadiah yang menjadi kesukaan dari anak buahnya itu. Wow, ini luar biasa. Dan apa yang ada di dalam karya sastranya itu juga merupakan ingatan-ingatan Pak Budi Dharma pada masa kecil sampai dewasa. Saudara, tidak hanya itu, tapi hal yang mengejutkan ketika proposal S2 saya disetujui, saya datang ke Pak Budi Dharma, ke rumah beliau. Saya itu jarang bergaul dengan orang yang pandai. Tentu saja dengan dosen-dosen saya yang pandai-pandai itu merupakan kesempatan yang luar biasa. Saya jarang bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan orang-orang terkenal, pejabat, orang kaya itu jarang. Sehingga ketika saya pergi ke rumah beliau itu saya berdebar-debar sekali. Begitu saya ke sana, ternyata kalau tidak salah waktu itu asar, sehabis asar begitulah. Asar saya bertamu, kebetulan beliau sedang istirahat. Saya ditemui oleh Ibu Sito Resmi, istri beliau, dan mengatakan Pak Budi Dharma sedang istirahat, kalau mau bertemu dengan beliau kembali lagi ke sini sehabis maghrib. Saya akhirnya mencoba untuk mencari tempat istirahat. Setelah pamit, saya pergi ke Masjid IKIP Surabaya. Kebetulan Masjid IKIP Surabaya itu tempatnya di muka rumah beliau. Saya datang ke sana. Kemudian sambil menunggu saya duduk-duduk, tentu saja saya tidak dikenal. Dan setelah maghrib saya sholat maghrib. Tiba-tiba saja sehabis sholat maghrib, Pak Budi Dharma itu datang ke masjid. Ini membuat saya kaget, berdebar-debar. Buat saya kan itu selebritis gitu ya, seorang selebritis bagi pecinta sastra. Beliau itu datang bertanya-tanya kepada teman-teman di musola itu, apakah ada tamu saya dari Malang. Di antara saya ragu, malu, rendah diri, saya memberanikan diri. Pak Budi, apakah yang Pak Budi maksud adalah saya, Wahyudi? Oh iya Pak Wahyudi, ayo datang, ayo ke rumah. Setelah itu saya diajak ke rumah beliau. Terus setelah berbasa-basi saya bertanya-tanya tentang apa yang ada di dalam tesis saya. Saya mewawancarai beliau. Kebetulan tesis saya mengkaji novel Olenka. Nah, itu novel pertama dari Pak Budi Dharma. Dari sekian banyak cerpen sebelumnya, dari kumpulan cerpen orang-orang Bloomington, kemudian termasuk beberapa puisi, ise beliau. Nah, Olenka ini merupakan novel beliau yang pertama. Saudara, saya diajak keliling-keliling keluar, terus saya diajak ke sebuah tempat yang cukup mewah menurut saya, karena saya orang desa. Setelah masuk ternyata itu pizza. Dan itulah pertama kali saya makan pizza. Pertama kali. Buat saya itu pengalaman yang luar biasa.
kemudian makan, beliau yang membayari, itu juga merupakan pengalaman saya yang tidak bisa saya lupakan. Pulangnya masih saya diberi bungkusan ternyata pizza juga. Dan saya bagikan ke keluarga, termasuk ibu saya, dan itu juga pengalaman dari keluarga saya untuk makan pizza. Terima kasih Pak Budi. Dari Pak Budi saya mengenal pizza untuk pertama kali. Nah, sambil saya juga diajak keliling-keliling ke Surabaya, kemudian seakan-akan saya seperti anak kecil begitu ya, saya diajak ke jalan-jalan, saya diajak ke jalan tertentu, dan saya Pak Budi itu bercerita kepada saya tentang tokoh-tokoh di maaf, saya sedikit salah. Ini kok bisa salah toh ya, nggak apa-apa. Yang saya teliti itu Raphilus, sorry, maaf, Raphilus, bukan Olenka. Olenka itu novel yang pertama, yang saya teliti itu Raphilus, novel kedua. Untuk tesis saya, nggak apa-apa salah sedikit ya. Nah, di Raphilus itu saya sebelumnya sudah meneliti, saya keliling Surabaya, melihat latar yang ada di dalam novel itu. Saya pokoknya keliling ke Margorejo, ke Pegirian, pokoknya saya keliling Surabaya. Sehingga ketika beliau itu bercerita, saya sudah nyambung. Dan beliau itu bercerita seakan-akan saya itu didongengi tentang Raphilus itu. Ini lho Pak Waidi, ini tempatnya Munandir mati. Itu saya dicerita nih. Tokoh-tokoh yang ada di Raphilus itu beliau itu bercerita. Yang paling mengesankan adalah ketika saya melihat sebuah tempat yang itu luput dari apa yang saya teliti. Yang lainnya persis. Ternyata setelah saya teliti itu persis seperti yang saya duga, bahwa misalnya perpustakaan di Surabaya, kantor pos, itu persis apa yang diceritakan oleh Pak Budi Dharma di Raphilus, itu seperti yang ada di dalam kenyataan. Tapi satu rumah ini belum pernah saya kunjungi. Nah, beliau itu bercerita bahwa tokoh ini adalah tempat dari tokoh yang ada di Raphilus. Ini nanti rumah ini nanti akan muncul kembali di novel ketiganya. Saya jadi penasaran novel ketiganya. Waktu itu ternyata beliau itu menulis novel Nyonya Talis. Dan kebetulan Nyonya Talis itu ditulis dengan tangan, lewat tangan gitu ya. Saya sebetulnya bersedia untuk mengetikkan. Waktu itu belum ada komputer. Saya bersedia mengetikkan, tapi beliau ternyata tidak mungkin karena ada revisi, ada yang harus dicoret, ada yang harus diperbaiki. Beliau ingin mengetik sendiri. Nah, ternyata rumah itu muncul kembali ke dalam novel ketiganya. Saudara, pergaulan saya dengan Pak Budi Dharma ternyata berlanjut terus, bahkan kami seringkali kirim SMS. Pak Budi Dharma itu dalam berkarya seringkali berangkat dari sebuah obsesi, dari sebuah pertanyaan. Ternyata ini juga berkaitan dengan masa kecil Pak Budi Dharma. Beliau itu orang yang kritis, orang yang selalu bertanya-tanya. Pertanyaannya tidak hanya bersifat ilmu pengetahuan saja, tetapi bertanya sesuatu yang bersifat fundamental begitu ya. Contohnya, mengapa orang itu hidup ya? Mengapa orang itu lahir? Kenapa orang itu dilahirkan dari orang tua tertentu? Kenapa kok bukan orang tua yang lain? Kenapa kok lahir di sebuah desa, di sebuah kota, atau di negara tertentu? Kenapa orang itu dibesarkan di sebuah kota? Kenapa orang itu harus meninggal? Bagaimana seandainya orang itu tidak meninggal ya? Apa dunia ini penuh? Dan selain bertanya, beliau itu ingin juga mencari jawaban dari pertanyaannya. Dan jawaban itulah yang ditulis oleh beliau dalam karya-karya sastranya. Sehingga sesungguhnya hakikat dari karya sastra, apakah itu cerpen atau novelnya, itu sesungguhnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Pak Budi Dharma atau obsesinya. Begitu selesai
selesai satu karya, apakah pertanyaannya selesai dijawab? Tidak, ternyata muncul pertanyaan lagi, pertanyaan lagi, begitu.